Assalamualaikum Bu Dewi, Pak Aris. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini Bu Dewi akan menjadi pengamat ya Bu, pada praktek coaching antara Bu Dewi dan Pak Aris ini. Siapa yang menjadi coach dan siapa yang menjadi coach Bu? Saya sebagai coach, lalu Pak Aris sebagai coachee, Bu ya. Oh ya, terima kasih. Tapi sebelum kita mulai nih Bu, buat Bu Dewi dan Pak Aris ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi Bu Dewi pada kesempatan kali ini sebagai coach, ini ada beberapa rubrik yang ingin saya amati berkenaan dengan proses coaching ini. Yang pertama adalah alur tirta. Ini nanti pada proses coaching ini apakah sudah sudah tergambarkan tahapan-tahapan tirta tersebut. Yang kedua adalah kompetensi coach, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot seperti itu ya Bu Dewi ya. Iya Bu. Ya, ini Bu Dewi sama Pak Aris sudah siap ini? Wah, selalu siap kalau sama Bu Dewi. Kalau begitu saya persilahkan ya Bu Dewi sama Pak Aris, waktunya saya persilahkan untuk memulai praktek coaching pada siang hari ini. Monggo Bu Dewi. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore Pak Aris. Selamat siang menjelang sore Bu Dewi yang cantik. Aduh, kalau saya pasti cantik dong karena kan perempuan. Tapi ini saya melihat wajahnya Pak Aris hari ini bagaikan rembulan yang redup ini. Nah, kira-kira ini kayaknya kok ada yang ingin dicurhatkan ke saya ya ini. Nah, kira-kira ada apa Pak Aris? Iya Bu Dewi, saya itu sudah 1 minggu ini cari Bu Dewi, katanya Bu Dewi selalu saya syuting Pak, syuting saya. Gini Bu Dewi, saya mau curhat sama Bu Dewi dalam. Oh iya, oke, saya terima curhat. Kesempatan ini saya bisa gunakan untuk sebaik mungkin, bisa curhat dengan Bu Dewi. Semoga nanti setelah saya curhat dengan Bu Dewi, saya bisa cari solusinya Bu. Oke. Kekhawatiran saya. Semoga ya. Nah, kira-kira ada masalah apa ini Pak Aris? Kok sampai membuat wajahnya kusut, gundah gulana seperti itu? Iya, gini Bu, ini loh Bu, saya kok merasa khawatir dengan anak saya. Saya sering mendengar berita lewat media sosial, lewat media massa tentang kecelakaan. Ya, betul. Anak-anak saya ini kok sangat rendah sekali Bu dalam berlalu lintas, terutama mengenai keselamatan, kelengkapan berkendara. Itu anak-anak saya banyak yang tidak pakai helm, banyak yang tidak punya SIM, banyak yang memakai knalpot tidak standar, spionnya kecil tidak standar, dan velg ban yang juga tidak standar. Ini adalah kekhawatiran saya sebagai guru di SMA Pamotan, di mana sekolah juga harus memberi rasa nyaman kepada anak-anak. Oh, berarti pada kesempatan ini Pak Aris ingin curhatlah tentang masalahnya siswa Pak Aris di SMA 1 Pamotan, terutama tentang kesadaran berlalu lintas, begitu ya Pak Aris? Kalau melihat tadi ada helm, ada apa, ya memang itu sepertinya memang masalah anak muda sekarang mungkin ya. Baik Pak Aris, nah menurut Pak Aris, kalau pertemuan kita ini Pak Aris anggap berhasil ketika kita sampai mana Pak Aris? Nanti kalau saya bilang pertemuan ini berhasil apabila nanti saya bisa menemukan solusi bagaimana cara membangun sebuah budaya positif di sekolah tentang
berkendara lalu lintas, di mana biasa. anak-anak itu harus tertib dalam berkendara, tertib menaati peraturan lalu lintas, dan tertib dalam berkendara. Karena gini Bu, saya melihat itu edukasi anak-anak tentang berlalu lintas sangat minim Bu. Kadang rating sen kiri, beloknya kanan, sen kanan, beloknya kiri, itu Kayak mak-mak ya Pak Aris. betul sekali Bu. Seperti di medsos itu loh Bu, mak-mak berkendara ya. Nah, tapi saya tanya dulu Pak Iya, Aris. iya. Kira-kira Pak Aris sebagai guru, Pak Aris mampu atau memiliki kesempatan untuk mengubah siswa untuk menjadi lebih baik atau tidak? Posisi sekarang Iya, ya? iya. Sekarang kita di sawah ini adalah sebuah momentum buat saya dalam rangka untuk mendisiplinkan anak, terutama nanti ketika anak berdisiplin berlalu lintas. Oke. Nah, tadi kan Pak Aris di tim disiplin, Iya. mungkin belum maksimal atau gimana. Nah, menurutnya Pak Aris, posisinya Pak Aris sekarang dari, kalau saya rentang skala dari 1 sampai 10, pencapaian Pak Aris di tim tersebut itu kira-kira berada di angka berapa Pak Aris? Kalau saya menilai diri saya, posisi saya dengan keadaan disiplin sekarang dengan anak-anak itu, kira-kira saya di posisi angka 50. Angka 5 ya, 1 sampai 10 kok Pak. Nah, ya. Iya, angka 50. Oke, boleh tahu dulu kira-kira jumlah siswa di SMA 1 Pamotan berapa Bapak? Ada 900. Wow, luar biasa. Di SMP saya hanya 858. Ya, 50-50 lah dengan punyanya Pak Aris gitu ya. Pak Aris di tim disiplin itu jadi apa Pak? Maksudnya koordinator atau anggota atau apa? Saya jadi koordinator Bu. Oh, Ya, koordinator kebetulan disiplin. sekali ya. Makanya mungkin ini jadi salah satu keresahannya Pak Aris. Iya, betul. Ketika melihat fenomena anak-anak yang seperti itu. Nah, ketika Pak Aris jadi tim disiplin, kemudian melihat permasalahan yang sudah Pak Aris curhatkan itu, kira-kira rencananya Pak Aris untuk menertibkan atau solusi atau strateginya Pak Aris ke depannya apa Pak? Gini Bu, Di ini bayangannya Pak Iya. Aris. Ya. Ini dalam angan-angan saya, kadang saya berpikir Bu, berangan-angan, mungkin ketika saya nanti ketemu Bu Dewi, nanti rencana saya lebih mantap lagi. Iya. Rencana saya jadi angan-angan itu adalah yang pertama, nanti saya akan memberikan edukasi kepada anak-anak tentang penguatan karakter, bagaimana menumbuhkan kesadaran berlalu lintas. Terus yang kedua, rencana saya ini kebetulan Humas Lantas Bu, dulu juga alumni SMA Pamotan. Ini rencana saya mau bekerja sama Bu untuk memberikan sosialisasi bagaimana caranya aman dan selamat berlalu lintas ya, terutama untuk anak-anak sekolah. Satu-satu dulu nih, berarti ini tadi Pak Aris sudah mengungkapkan 2 rencana. Yang pertama edukasi tentang penguatan karakter ke siswa. Iya. Kira-kira apa yang bisa Pak Aris lakukan? Maksudnya begini, edukasinya lewat apa? Atau harus bagaimana? Ya, nanti edukasinya akan saya kumpulkan Bu, anak-anak ketika nanti apel pagi, nanti saya minta ke Pak Kepala Sekolah dalam waktu tertentu, nanti saya di sana nanti menyampaikan bagaimana kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh anak-anak sekolah dalam tertib berkendara. Ya, untuk apel pagi itu biasanya setiap hari Pak? Untuk apel pagi itu biasanya hari Senin Bu, minggu terakhir Bu.
Di akhir minggu terakhir yang berarti ada atau pagi. iya 1 bulan sekali begitu ya, Iya, Pak. betul. Kalau upacara setiap minggu. Setiap minggu, minggu pertama, kedua, ketiga. Oh begitu. Iya. Jadi ada jeda 1 Iya. Senin lah begitu ya Iya. untuk. Oke. Nah tadi Pak Aris bilang kalau rencananya Pak Aris ini akan disampaikan ke kepala sekolah, gitu ya Pak? Iya. Kepala sekolahnya welcome gitu sama Pak Aris gitu atau perlu perjuangan atau gimana? Kelihatannya Pak Kepala Sekolah kalau usulan dari guru itu sifatnya positif dan membangun, kelihatannya kok langsung welcome. Oh gitu. Berarti Pak Aris apakah menemukan kendala antara hubungan dengan kepala sekolah, misalnya untuk masalah edukasi berkendara atau penguatan karakter ini kira-kira bermasalah nggak Pak? Oh, kelihatannya kok tidak. Tidak ya? Ya. Oke. Kemudian rencana Pak Aris yang kedua itu karena bisa berkomunikasi dengan Humas Lantas. Ini di Pamutan ya? Pamutan atau? Rencana gini Bu, kita kemarin yang sudah kita mau ngomong itu kan pernah kita ketemu Bu sama Mas Lantas, itu kelihatannya ada acara 17-an di Rembang itu secara face to face kita ketemu bicara omong-omong tapi belum resmi ya. Itu gini Pak, kalau memang SMA butuh bimbingan kepada anak-anak untuk memberikan semacam sosialisasi bagaimana berkendara, bagaimana aturan lalu lintas yang betul, itu nanti SMA bisa melayangkan surat ke Lantas Bu. Nanti Lantas akan datang ke SMA dengan beberapa orang untuk memberikan materi. Di unmute ya. Oke, maaf. Kok tiba-tiba ya? Saya nggak ngeklik soalnya. Berarti sebenarnya ada kerjasama antara sekolah manapun dengan pihak lain. Menurutnya Pak Aris, apakah langkah untuk kerjasama dengan Humas Lantas, berarti kepolisian lalu lintas ya, itu sudah tepat untuk sosialisasi atau apalah istilahnya ke anak-anak itu, apakah sudah tepat menurutnya Pak Aris? Menurut saya sudah tepat Bu, karena ini dari satu sisi ya Bu. Tetapi menurut saya langkah ini belum perfect atau kalau belum sempurna. Iya. Sebelum nanti ada sinergi dari orang tua siswa. Oke. Berarti maksudnya Pak Aris harus berkoordinasi atau bersinergi juga dengan orang tua, begitu Pak? Iya betul. Kira-kira bentuknya semacam apa Pak? Gini Bu, yang masih dalam benak saya. Nggak apa-apa Pak. Iya, tapi ini belum dapat asisi dari Bapak Kepala Sekolah. Itu nanti saya akan memanfaatkan medsos, karena setiap kelas kan kita kan punya komunikasi antara wali murid dengan wali kelas ya. Di situ nanti kita gunakan untuk bersinergi dalam rangka yang menjadi angan-angan saya tentang Sabda Lalu Lintas ini bisa berjalan dengan baik dan seperti yang kita harapkan bersama. Oke, berarti Pak Aris akan memanfaatkan media sosial karena di sekolahnya Pak Aris mungkin sudah punya semacam grup atau paguyuban seperti itu gitu. Baik Pak Aris, saya tangkap bahwa untuk mengatasi permasalahan dari Pak Aris mengungkapkan rencana yang ingin dilakukan adalah yang pertama edukasi siswa langsung sebagai tim disiplin, kemudian bekerja sama dengan Lantas, yang ketiga komunikasi dengan orang tua gitu nih. Nah, tapi saya masih melihat Pak Aris sepertinya punya rencana lain ini. Kalau melihat sorot matanya Pak Aris ini, apa
apa itu kira-kira? Saya bisa menebak ini. Iya. Tadi 3 langkah yang saya lakukan Bu ya. Tapi saya punya apa namanya istilahnya, langkah terakhir apabila memang 3 langkah itu tidak bisa menemukan solusi. Iya. Ya nanti saya harus tegas Bu, harus tegas dalam melaksanakan tujuan saya, karena kan hubungannya dengan hukum Bu ya. Karena kita tahu sendiri sifat hukum itu memaksa dan mengikat. Setidaknya nanti langkah hukum dalam bentuk hukuman ya di sekolah mungkin bisa memberikan apa namanya efek jera. Oke. Ya. Mungkin nanti yang saya ambil nanti gini Bu, nanti anak-anak memang yang 1-2 kali pelanggaran tentang tidak tertib lalu lintas, nanti rencana saya Bu ya, nanti motornya kita tahan, terus nanti biar orang tua Bu yang mengambil. Oh, itu langkah ya. ekstrim ya, langkah terakhir ya. Saya melihat Pak Aris ada langkah, tapi tetap kembali ke poin 3, yaitu ada koordinasi dengan orang tua, begitu ya Pak Aris. Baik Pak Aris, kemudian menurut Pak Aris dengan langkah-langkahnya Pak Aris yang seperti itu tadi, kira-kira siapakah pihak-pihak yang kira-kira bisa membantu Pak Aris dalam mewujudkan aksinya Pak Aris ini? Menurut saya ini semua dewan guru Bu dan kepala sekolah. Termasuk Bapak Komite juga berperan dalam apa namanya, dalam hal ini, dalam menyadarkan sadar berlalu lintas ya. Karena Bapak Ibu guru itu yang mungkin yang apalagi wali itu kan lebih dekat dengan anak-anak. Terus kemudian Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab. Terus kemudian Bapak Komite juga sebagai pemangku kepentingan sekolah Bu ya. Itu juga sangat penting sekali perannya di sekolah. Oke, berarti sekiranya Pak Aris akan melibatkan semua stakeholder sekolah ini ya, mulai dari kepala sekolah, komite, guru itu terinclude wali kelas yang mungkin akan banyak membantu. Baik Pak Aris, nah kira-kira ini sudah Pak Aris sudah punya rencana sebenarnya. Kira-kira mau melaksanakan rencana itu kapan Pak? Kan ini perlu action gitu loh Pak. Iya betul sekali Bu. Setelah nanti saya curhat dengan Bu Dewi ya, nanti aksi nyata ini atau langkah konkret ini akan nanti saya lakukan ketika masuk di semester genap. Ini kan masih ada 2 minggu masa jeda Bu ya, habis kegiatan ulangan akhir semester. Nanti kita gunakan sharing dengan Bapak Ibu guru tentang apa namanya sosialisasi Bu ya, sosialisasi dengan orang tua juga sama. Nanti actionnya nanti akan saya lakukan ketika masuk awal semester genap. Jadi gini Bu, intinya gini, rencana ini nanti akan berupa sosialisasi kepada anak, sinergi dengan orang tua, terus komunikasi dengan kepolisian, dengan Bapak Komite. Insya Allah 2 minggu ini akan saya actionkan, dan nanti penerapannya nanti insya Allah nanti rencana saya di awal semester genap. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, jadi bisa saya simpulkan dulu ya, Pak Aris tadi wajahnya gundah gulana, itu ternyata punya permasalahan tentang kedisiplinan siswa terutama dalam hal berkendara. Tapi saya juga bisa menangkap bahwa Pak Aris sebenarnya juga punya kesempatan untuk merubah siswa, terutama dalam penguatan karakter, kedisiplinan berkendara. Tadi Pak Aris mengungkapkan bahwa Pak Aris itu berada di angka 5 kalau kita skalakan 1 sampai 10. Nah, saya juga menangkap bahwa Pak Aris mempunyai rencana-rencana. Nanti mungkin bisa dikoreksi apabila
saya kurang menyebutkannya. Yang pertama, edukasi tentang penguatan karakter yang rencananya akan dilaksanakan 1 bulan sekali dalam apel pagi gitu ya. Terus yang kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan lantas, terutama karena humasnya tadi alumni gitu ya Pak. Iya, betul. Ya, jadi nanti ada waktu itu. Terus kemudian berkoordinasi dengan orang tua, dimaksimalkan melalui medsos. Kemudian yang terakhir mengambil langkah hukum tapi tetap berkomunikasi dengan orang tua. Tadi saya juga ada menangkap, Pak Aris mengatakan bahwa akan sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain juga sebenarnya. Nah, ini juga langkah yang bagus. Kemudian Pak Aris juga akan melibatkan kepala sekolah, komite, guru, wali kelas, dan rencananya akan dimulai Januari. Nah, gitu nih Pak. Nah, itu saya anggap sudah tindak lanjut karena Pak Aris sudah merencanakan hal yang nyata. Nah, setelah misalnya itu terlaksana semua, kira-kira Pak Aris berasa akan mencapai angka berapa di di skala 1 sampai 10? Karena di awal sebelum Pak Aris curhat tadi mengatakan bahwa saya berada di angka 5. Nah, kira-kira kalau ini sudah tercapai semua, posisinya Pak Aris nanti berada di angka berapa? Kalau saya bisa mengangankan tentang nilai ya, atau hasil ketika nanti saya bisa mewujudkan tujuan saya. Nanti saya berangan-angan saya berada di posisi nilai 9. Oke. Nah, kenapa saya tanya angka Pak? Karena itu saya anggap cita-citanya Pak Aris gitu. Betul. Nah, visi itu. Iya, visinya Pak Aris dalam jangka dekat. Berarti saya pun yakin nanti Pak Aris bisa dapat mencapai angka 9. Nah, oke Pak Aris, sebelum kita akhiri sesi ini, karena habis ini saya juga mau syuting lagi Pak. Nah, perasaannya Pak Aris setelah curhat dengan wanita cantik seperti saya, maksudnya cantik itu dilihat dari Monas loh Pak, tidak dilihat dari dekat. Asli betul, karena asli cantik. Iya, karena perempuan. Nah, itu perasaannya Pak Aris bagaimana? Iya, rasanya ketika saya sudah cerita sama Bu Dewi, ada rasa nyaman, ketenangan dari saya, dan saya sudah lebih mantap dalam merancang aksi tadi untuk segera saya aktualisasikan kepada anak-anak saya, biar nanti keselamatan anak-anak terjaga. Kita tahu bahwa tingkat kecelakaan itu untuk pelajar sangat tinggi sekali di Rembang, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi pada anak-anak saya. Oke, alhamdulillah kalau memang sesi kita hari ini bermanfaat, saya ucapkan selamat. Kenapa? Karena Pak Aris sebenarnya sudah bisa mengatasi masalahnya Pak Aris sendiri, dan saya doakan usahanya Pak Aris bisa maksimal, karena kita memang dituntut untuk senantiasa bertingkah laku atau berperilaku yang semuanya itu orientasinya ke siswa. Gitu nggih Pak? Ya, terima kasih Pak Aris. Terima kasih Bu Dewi. Iya. Insya Allah gini Bu ya, ketika nanti besok saya ketemu Bu Dewi lagi, nanti saya ceritakan hasilnya bagaimana. Oke, sambil ditraktir ya Pak. Iya. Ya, terima kasih sesi ini. Assalamualaikum, selamat sore Pak Aris. Selamat sore Bu Dewi, terima kasih. Ya, kembali ke Bu Yeni ya. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Aris. Jadi coaching yang Bu Dewi lakukan itu sudah sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Jadi saya sudah melihat lengkap alur cerita dalam percakapan antara Bu Dewi dan Pak Aris tadi. Kompetensi coach yang ingin dikembangkan Bu Dewi juga sudah nampak jelas. Tadi Bu Dewi kesimpulan yang disimpulkan Bu Dewi itu sudah sangat lengkap sekali. Itu menggambarkan bahwa Bu Dewi itu dalam coach ini penuh kehadiran penuh. Yang pertama sudah
itu ya Bu sudah dilaksanakan. Yang kedua mendengar aktif, kemudian dari solusi-solusi Pak Aris tadi juga sudah terlihat itu dari Bu Dewi kompetensi coach yang Bu Dewi kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu ya. Jadi ini tadi Pak Aris juga sudah menyampaikan perasaannya. Jadi saya kira ini coaching ini berhasil Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Aris. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, semoga solusi yang dipikirkan Pak Aris ini semoga cepat terwujud ya Pak ya, terlaksana. Amin. Amin. Begitu ya Bu Dewi dan Pak Aris ya, tetap sehat, salam sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.